Halo, selamat malam. Kenalin gue Muhammad Dian Karunia Mutoli. Itu nama asli gue. Tapi orang-orang yang kenal dengan gue memanggilnya dengan nama yang berbeda. Ya itu sih nggak masalah menurut gue. Tapi kalau orang lain yang belum kenal dengan gue bakalan risih dengan nama itu. Mau tahu namanya apa? Nama itu sedikit kocak sih dalam pemanggilan. Ya kocaknya berbeda dengan tampilan gue yang saat ini. Masih muda, masih keter, masih bisa gombalin cewek. Yaitu nama gue Engkong. Pasti lu pada heran, kok Engkong? Ya gak tahu, gue juga. Orang-orang manggil gue seperti itu. Ya tapi sih gue gak ambil gue gak ambil pusing aja dengan panggilan itu. Yang penting orang nyaman dengan panggilan tersebut, ya gue semakin dekat di mata mereka gitu aja. Oke, gak usah lama-lama ya basa-basinya. Gue juga bingung mau ngomong apa tentang podcast ini. Jujur baru pertama kali gue buat podcast dan gue nggak tahu untuk bahas apa, tapi ya gue akan sedikit sharing dan cerita tentang apa yang gue rasain dan apa yang gue alami saat ini. Ya jadi tuh kan salah. Jadi mohon maaf nih ya kalau gue mesti belibet dan dimaklumkan lah ya. Oke dong. Oke, balik ke topik. Jadi sih gue ingin sharing kepada lo semua tentang kehidupan gue kebelakangan ini, fase yang dimana gue mengalami jatuhnya nggak jatuh dari pohon ya, jatuh dari pohon sakit. Ini ketimbang tentang hal yang membuat gue jadi drop. Yang pertama, gue mengalami kegagalan dalam keuangan. Tentang apa itu keuangan? Jadi gue ada sedikit cerita nih ya. Gak apa-apa kan? Ya namanya podcast tempatnya cerita. Apa sih? Ya udah lanjut aja. Oke. Jadi gue suatu hari berinisiatif untuk mencarikan apa sih bahasanya, mencari kenyamanan dalam manage keuangan. Maksudnya mencari kenyamanan, gue nggak mau di dalam zona yang itu aja, untuk mencari apa yang gue inginkan. Suatu ketika gue bermain sebuah trading mata uang, yaitu forex ya. Ilmu gue sih nggak terlalu banyak banget, sekedar cuma curi-curi trading atau copy trade dari orang lain dengan fundamental gue yang menurut gue sih dibilang masih sedikit lah pengalaman. Tetapi gue memberanikan diri dengan mencoba sebuah investasi. Suatu singkat cerita gue invest dengan modal gue seadanya, dengan hasil magang selama sebulan gue keluarkanlah sebuah uang sekitar dalam kurs dolar yaitu $80. Gak tahu gue rupiah berapa. Singkat cerita, mulailah gue bertrading dengan pengalaman gue yang seadanya, dengan pengalaman gue yang sedikit banget, dengan kepedean gue, keberanian gue coba trading. Awal-awal
awal-awal tuh lumayan buat nggak cari pas pemasukan dengan sekedar cuma tidur dengan lihat HP. Enak kan kerja kayak gitu. Tapi lambat laun gua minggu ke minggu mulai mengalami namanya kegagalan dengan bukannya kalah sih ibaratnya, kurang persiapan dalam trading. Awalan gue menang maksudnya dalam artian gue dapat profit dari trading itu soalnya. Tapi gue egois. Dalam arti egois tuh gue nggak bersyukur dalam hal keuangan. Maksudnya contoh, gue udah trading, misalnya gue trading gold dengan USD, gue itu sudah dalam posisi profit, tetapi gue belum close. Dalam dunia trading, misalkan kita profit di dalam sebuah trader atau broker, disebutnya broker, dan kita belum close, itu belum sepenuhnya milik kita, masih dalam keadaan di broker. Nah, dengan keegoisan gue gak bersyukur, gue mengalami yang namanya kegagalan atau kebangkrutan dalam dunia trading dengan kesalahan gue, yaitu gak bersyukur dan kurang dalam hal membaca perkiraan atau perkembangan dalam trader itu sendiri. Singkat cerita, gue udah profit, tapi gue merasa kurang aja dalam profit itu, dan gue lambat laun gue diamkan. Namanya trader kan gue namanya trader kan gue lihat chart candle dan itu naik turun. Gue pede dengan pedenya bakalan turun. Di saat itu gue lagi dalam keadaan open turun. Singkat cerita, profit gue lumayan, tetapi belum keadaan close. Lambat laun gue mulai diamkan terus tuh profit, karena gue egois, gue bersyukur, tetap gue diamkan. Dalam kurun waktu beberapa hari tetap masih profit. Akan tetapi namanya trader kan, candle itu naik turun itu nggak selamanya apa yang kita inginkan dan harapkan. Di satu titik ada kejadian yang sangat gue bikin gak usah tidur, pikiran terus. Akhirnya gue kalah atau loss karena keegoisan gue. Semuanya habis, $85 sama keuntungan yang habis. Di saat itu gue berasa gue bodoh banget dalam hal itu, dalam memperkirakan keadaan, dalam sebuah memanage perkembangan dalam trading dalam tidak kebersyukuran gue itu gue sangat menyesal, dan akhirnya gue loss, nggak dapat apa-apa sama sekali. Ya gue sih sedikit kecewa dalam diri gue, kenapa yang tadinya profit malah akan menjadi tidak profit, bahkan loss, bahkan habis. Ya itu emang dari kesalahan diri gue sendiri, tidak bersyukur keadaan, bersyukur bahwa ini loh rezeki lu hari ini loh punya lu jangan lebih dari apa yang lu kasih, apa yang Tuhan lu kasih. Maka dari itu gue sangat belajar dengan sebuah memanage dan sebuah keegoisan
gue bersyukur. Itu untuk dalam hal trader. Oh iya, gue juga anak kuliahan. Gue semester 5 di salah satu universitas swasta yang namanya cukup besar lah. Jadi di kuliah ini gue juga banyak banget cerita atau kisah yang pernah gue rasakan. Sedikit sharing aja. Gue punya pengalaman yang sangat lucu juga. Gue pernah mendapatkan dosen yang sangat killer. Bahkan dosennya tuh sangat kreditas yang sangat tinggi lah. Gak mau mahasiswanya loyo, harus sempurna perfect. Dan ketika gue tiduran, dia paling gak suka namanya telat. Bahkan sedetik pun telat gak bakalan boleh masuk. Dan jika dia duduk udah di dalam tempat duduknya, ibarat gue dalam bahasa gue singgah sana dia, lu gak bakalan boleh bisa masuk kalau dia udah duduk di tingkat sana. Gue telat, gue ngebut dari rumah ke kampus. Sampai kampus gue telat berapa menit, Pak saya boleh masuk, kata beliau dengan tidak mengomongkan dan menunjuk tangan jarinya ke arah pintu. Dan gue itu udah ngerti mau gue suruh keluar. Itu hal yang sangat dah. Tetapi gue udah semester 5 menuju semester 7, semester 8, dan gue lulus nanti insya Allah jika tepat waktu. Semoga ya, doain. Gue punya prinsip sih. Oh iya, gue belum jelasin. Gue kuliah di salah satu jurusan yaitu sistem informasi, yang dimana sistem informasi itu jurusan itu ntar keluaran dari itu kita bisa menjadi orang yang lebih tahu lah tentang informasi, yaitu tentang jangkauan internet, jangkauan luas yang di luar sana kita bisa tahu. Tapi dalam sistem informasi gue ini, gue bagian sistem informasi itu di dalamnya berbasis website. Nah, gue mau cerita tentang website. Gue punya impian, gue suka banget nongkrong ya, namanya anak muda ya. anak muda di kampus kita nongkrong. Tapi tongkrongan gue tuh bukan sekedar nongkrong terus balik. Gue udah punya rencana ke depan sama kating gue, angkatan atas gue, angkatan semester 7. Gue mau membuat salah satu website yang dimana ini website cukup menariknya tentang e-commerce. Tapi e-commerce itu berbentuk hewan hias dan hewan peliharaan lah. Gue sama teman-teman cutting gue membuat sebuah rencana untuk memajukan sebuah website yang nanti akan gue buat atau sama teman-teman gue, teman-teman cutting gue. Website ini baru diobrolin kemarin gue ngobrolin tentang bukan perkembangan sih, tentang kemarin tuh cuma fasilitas yang ada di web tersebut.
dan apa yang nanti akan diperkembangkan ketika work tersebut akan jadi atau rilis. Singkat cerita, berlalu sih, sudah dapatlah konsepnya semuanya, tinggal dijalanin aja. Mungkin ini awalan gua untuk menjadi seorang entrepreneur. Amin ya, amin. Seperti Nadiem dan lain-lain dan kawan-kawannya, Bapak Nadiem yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Gue yakin tuh dia berkat nongkrong. Kagak bercanda, dia malah kenal nongkrong. Ya itu untuk mencapai sebuah hal yang kita tuju harus sungguh-sungguh. Jadi di sini sih gue menekankan lagi dalam sharing gue kali ini, yang pertama tentang trader. Jadilah diri lu orang yang selalu bersyukur dalam keadaan. Ketika lu dikasih sebuah rezeki, itulah rezeki lu, jangan lu tambah dan lu tambah ya mungkin rezeki lu cukup segitu, jadi lu harus syukur. Jangan lu tidak bersyukur, ya nanti jatuhnya kayak gua. Dan kedua, lu harus disiplin terhadap waktu itu penting coy. Lu kalau kerjaannya molor tidur ya waktu terasa panjang. Tapi kalau lu kehidupan lu, aktivitas lu digunakan untuk hal-hal yang positif, waktu itu sangat berharga coy, sangat penting. Itu contoh orang-orang yang udah sekelas Bapak Nadiem, Elon Musk yang punya Tesla ataupun yang punya SpaceX roket, seorang Bill Gates. Hidup dia nggak ada yang tiduran segala macam, tertata termanage, karena dia tahu waktu itu penting banget. Jadi untuk yang jiwa-jiwa sekarang, oke lah, lu masih waktu kuliah, nongkrong, tapi jangan sekedar nongkrong main game. Aduh, gua paling kasihan tuh sama bocah-bocahan ya, nongkrongnya main game, nggak habis pikir gue. Udah tuir masih aja main game oke boleh, tapi jangan jadi sebuah kebiasaan. Jadilah tongkrongan yang berinisiatif, mencari hal-hal atau ide-ide yang nanti akan lu kembangkan ke depan. Jadilah tongkrongan lu hal-hal yang membuat nanti akan orang, oh ini lu nongkrong mulu, apa mau jadi apa? Lu tepis itu. Gua nongkrong tuh menghasilkan sesuatu dan menghasilkan ide. Kita harus menipiskan orang-orang yang berkata buruk tentang hal-hal yang nongkrong diperbolehkan, sharing ke teman. Justru gue paling gak suka orang-orang yang pintar di rumah belajar, di rumah pulang kuliah kupu-kupu, gak ada relasi coy. Hidup tuh penuh relasi. Sekalinya lu pinter tapi gak ada relasi, percuma. Ya apa relasi itu? Ya dunia luar. Lu harus kenal dunia luar. Apa sih itu dunia luar? Gak sekedar dunia dalam hal-hal akademik. Lu harus bisa belajar. Enggak. Karena dunia luar itu bukan sekedar untuk belajar, tapi untuk kita tahu, oh begini dengan dunia luar, oh begini relasinya, oh begini. Jadi tuh ya gue paling suka aja orang yang nongkrong tapi dia punya talenta, orang yang santai tapi punya talenta. Ya gimana ya, itulah
pertama suatu kebersyukuran tuh harus lu syukurin sekali. Maksudnya syukurin atau jangan lu tidak bersyukur dalam hal apapun. Ketika dikasih cobaan, ketika dikasih rezeki, lu harus syukurin. Ya gitu aja yang gua bisa sharing. Sorry nih berantakan susun patah kata atau susun katanya. Dulu pertama kali gua buat podcast seperti ini. Jadi sih saran-saran gua untuk lu depan, generasi muda, generasi milenial, generasi yang nanti akan membangkitkan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Ya kita kalau kita generasi bobrok malu coy. Jepang udah ngeluarin robot sebagai macam rupa. Amerika sudah ngeluarin teknologi canggih. Cina sudah ngeluarin roket yang nanti menuju ke Indonesia lagi ke bulan. Ya kita apa? Kita cuma aja berkelut di hal-hal yang tidak menurut itu hal yang sangat ya tidak penting, jadi tidak ada yang bisa dikembangkan. Jadi gue saran pada lu semua anak muda yang masih seger, yang masih punya jiwa, punya ide yang sangat baik, utarakan sama anak-anak tongkrongan, ceritakan, weh gue punya ide seperti ini, gimana ya kita untuk menjalankannya, lu ada saran gak? Itu yang lu harus lakuin. Jadilah kita anak muda yang bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain, biar negara kita tidak dipandang sebelah mata. Kita malah bahasanya gue sampai gak bisa ngomong dengan masalah-masalah hal sepele, maksudnya hal-hal yang itu aja ribut di sesama saudara, viral. Aduh. Ya gitulah Indonesia, beraneka ragam dan budaya. Ya gue nggak bisa masuk ke ranah itu karena bukan ranah gue, karena gue untuk masuk ke situ juga belum tahu. Jadi gue untuk sharing tentang seputar gue aja. Jadi seperti itulah ya kehidupan. Gue pernah usaha gue waktu SMK selama 1 tahun. Oh iya, gue belum balik lagi nih ke tentang website yang gue buat. Website yang gue buat itu namanya, bukan gue juga sih, sama teman-teman gue, sama teman. Ntar kalau gue juga gue disangka sombong amat sih. Kita canda dikit. Ya gitu aja. Oh iya, itu masalah web ya. Webnya tentang hewan peliharaan dan hewan hias ya. Nama websitenya Faunesia. Jadi itu tentang fauna dan Indonesia. Di web itu nanti gue dan kawan-kawan cutting rekan akan buat fitur-fitur yang di dalamnya ada tentang jual beli hewan. Tentunya ya masa tentang hewan gak ada hewannya. Terus jual beli tempat, kandang, forum untuk berdiskusi, forum untuk lelang. Aduh sedikit promosi nih ya. Gak apa-apa lah, orang tentang gua bebas. Iya itu aja. Itu untuk saat ini seperti itu. Oh ya, kembali lagi ke
Sorry nih ya, gue lagi keadaan kurang fit, lagi batuk. Aduh, kebelakangan ini gue minum dan makan sembarangan. Bukan sembarangan ya, asal comot di jalan gue makan. Bukan itu. Gue makan pedes dan makan es. Udahlah, jadilah batuk, pilek. Jadi sorry ya kalau agak ada suara-suara batuk atau apa. Lanjut lagi ke tentang usaha. Gue sih tipe kan suka usaha ya. Dari kecil gue suka jualan, suka aja gitu megang uang. Waktu bocah juga gue suka jualan gambaran. Tahu gambaran kan, yang suka abang-abang jual tuh, yang 1015, 1020 lembar gambaran, yang gambar-gambar Upin Ipin, gambar Gundam, gambar Power Ranger. Itu tuh gue suka jualin. Gue suka jualin kelereng, layangan, banyak dulu gue suka jual. Bahkan gue suka jual bunglon. Tahu bunglon? Hewan yang seperti iguana tapi bukan iguana. Hewan yang seperti biawak, bukan biawak. Hewan yang seperti komodo. Bukan komodo. Ya itu bunglon lah, hewan mamalia lagi. Hewan melata. Aduh, gua sorry ya guys kalau omongan gua agak berantakan, agak absurd, karena baru pertama gua buat podcast. Ya balik lagi tentang usaha gua. Waktu SMK gua usaha sama teman-teman SMK gua. Itu dalam kurun waktu setahun gua usaha. Tapi sebenarnya masih jalan, tapi gue berikin karena guanya masih kuliah. Manage waktunya sangat belum bisa, karena gue belum bisa ngebagi antara kuliah dengan usaha gue. Usaha itu cukup laris, terkenal se-Tangerang, terkenal se-daerah gue. Enggak se-Tangerang, gue terkenal. Nama usahanya Ceker SOS. Jadi tuh gue awal mula berpikir, gue punya ide untuk tahun baru doang. Maksudnya untuk tahun baru, untuk mendapatkan uang buat tahun baru. Jadi tuh gue berpikir, apa ya yang gue lakuin untuk dapatkan uang untuk tahun baru. Untuk biasalah, namanya anak muda, tahun baru jalan-jalan, bakar-bakar, have fun, segala macem lah. Gue berpikir sama bocah-bocahan gue sepantaran, gimana nih udah mau tahun baru, gak punya uang, pusing dong, namanya anak muda kan, sepantaran. Itu waktu SMK. Gue punya ide, kita apa jualan aja ya, kata teman-teman gue. Jualan apa? Teman gue nyeletuk pertama jualan softcase HP, dan teman gue yang kedua nyeletuk jualan jajanan ringan aja. Dan gue nyeletuk, kalau gitu gue jualan makanan aja. Jadi gimana, dirembukin antara jualan softcase atau jualan jajanan ringan atau jualan makanan. Dan itu gue belum kepikiran jualan makanan, gue makanan apa, atau makanan berat atau makanan ringan atau apa, basah atau kering. Gue berpikir teman gue, ibunya itu udah pernah masak makanan enak menurut gue, ceker. Dan ceker itu di pedesin, ibaratnya di sambal, ceker sambal gitu, kasih sambal gitu. Singkat cerita, gue bilang, apa kita jualan ceker aja ya, ceker sambal gitu. Udah tuh gue mulai jualan. Oke, anak-anak pada sepakat, oke kita jualan ceker. Awalan masih kalangan teman-teman
se SMK gue doang yang beli. Dan gue berinisiatif untuk menjajakan dagangan gue keluar dari lingkupan teman gue, yaitu dengan gue membuat fanspage Facebooknya, dengan membuat IG, Instagram untuk mempromosikan dagangan gue keluar. Singkat cerita, diterima baik oleh orang-orang, bahkan sampai ada yang nanya, sampai ada yang antusiasnya gede banget, setiap hari beli. Respectnya bagus lah untuk dagangan lo. Yang gak gue sangka, untuk dalam 1 bulan gue dengan modal ya jajan, uang jajan tuh dikumpulin terkumpul 90.000 rupiah. Udah tuh gue jalanin usaha. Gak nyangka nih, gue bener-bener gak nyangka kalau dagangan itu dapat respect yang bagus pada orang-orang sekitar. Dalam 1 bulan omset itu dari modal 90.000 mendapatkan keuntungan 3.500.000 rupiah. Gue sangat senang banget dengan hasil gue dan teman-teman gue. Gue bagi untuk bertiga orang, senang banget gue. Ceker, namanya ceker SOS itu diambil dari kata kumpulan anak-anak gue namanya SOS. Gue sangat senang. Sampai akhir cerita gue buat lagi. Padahal itu dagangan cuma buat untuk Desember doang, buat tahun baru, nggak gue terusin. Tempat gue tutup karena gue itu dagangan cuma untuk bulan Desember doang, buat nanti tahun baru. Tapi karena antusias pelanggan gue, konsumen gue, respect sama ceker gue, merasa enak lah di mata dia. Dan akhirnya dia maksa untuk berjual lagi. Jualan lagi dong, lu jualan gini amat dan niat. Padahal lu jualan cuma buat iseng-iseng doang. Buat cuma sampai tahun baru. Ya tapi kan antusias konsumen dan pelanggan gue terbengkalai. Ya udah akhirnya gue jualan lagi. Singkat cerita jualan sampai gue punya stand ceker sendiri. Berjalan 1 tahun ceker. Dan sampai sekarang gue berikan dulu karena gue masih kuliah dan teman-teman gue udah kerja mencari kesibukannya masing-masing, karena dia nggak tertarik dalam bidang usaha. Ya nggak apa-apa lah, itu pilihan dia masing-masing. Jadi ceker itu ada di tangan gue sepenuhnya. Nanti suatu saat gue selesai kuliah akan gue jalanin lagi usaha gue, akan gue buka. Jadi itu sih cerita gue dari mulai trading dari mulai telat, dari mulai membuat website, dari mulai usaha. 4 topik ini yang gue bisa sharing dulu. Aduh, udah gak sadar nih, sudah setengah jam aja gue ngoceh. Ya itu aja yang gue bisa sampaikan. Nanti kurang lebihnya ada waktu lagi kita bincang-bincang lagi, sharing lagi tentang diri gue. Bahkan nanti gue akan panggil lah bintang tamu asik. Gue akan panggil CEO gue dalam web gue, nanti akan datang. CEO gue anak cutting kelas 4K34 kelas 4K34. Gue lupa juga sih, sekitar pokoknya dia udah semester 7 semester 8 semester 7. Nanti singkat ceritanya gue bisa undang dia di podcast gue
sekarang gue masih sendiri dulu, jomblo. Dan gak kerasa nih udah setengah jam lebih gue ngoceh ngalur ngidur nggak kemana ini. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan suara gue agak sembel, agak batuk-batuk tadi, mohon maaf ya. Kalau ada tutur kata gue yang salah dalam percakapan atau ngoceh-ngoceh gue yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf ya. Pertama kali gue buat podcast dan pertama kali gue sharing ke kalian. Jadi yang terakhir yang gue bisa sampaikan kepada kalian semua, dalam hidup itu harus ada relasi. Sekali lagi gue tekanin, kita hidup itu saling bertolong menolong, saling bersosialisasi. Walaupun kita pintar, tetapi kalau kita tidak bersosialisasi terhadap kawan kita, sekitar kita, orang-orang sekitar kita, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita menjadi orang biasa tapi akan mendapatkan relasi yang lebih baik, menjadi orang yang dikenal sekitar kita, mendapatkan banyak relasi yang ada di sekitar kita. Ya itu aja yang pertama, poin yang utama, kita harus bersyukur, jangan tidak bersyukur. Yang kedua, kita harus bisa memanage waktu, bisa memberikan waktu yang terbaik, jangan sia-siakan waktu. Yang ketiga, carilah relasi, boleh nongkrong kalau nongkrong itu ada hikmahnya, udah kayak oma. Ya, yang keempat terakhir, usaha. Apa aja yang lu pikirkan, lu benakin pada otak lu sekarang, usaha-usaha apa lu kasih ke teman-teman, lu saran bagaimana untuk maju-majukannya. Bagaimana untuk kedepannya usaha, karena orang yang usaha bakal menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Orang yang usaha akan menjadi orang yang bisa memberikan manfaat atau kesenangan bagi orang lain. Itu aja yang gue bisa sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf, dan gue tutup 3, 2, 1. Oke, terima kasih.